Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada teman-teman atau sahabat Edumat yang hadir dalam Google Meet ini atau mungkin dimanapun berada, selamat sore. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Maka dari itu marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti yaitu 60 menit bersama Edumat dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat Edumat semuanya, pada sore hari ini kita akan belajar bersama 60 menit bersama Edumat, yaitu optimalisasi PJJ melalui Google Classroom bersama sahabat kita atau pemateri kita, yaitu Bu Mariana Yogawati, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Untuk menyingkat waktu, ini bisa kita langsung saja kita serahkan waktunya kepada Bu Mariana. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Silakan Bu Mariana. Pak Evi, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih semuanya kami sampaikan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman dari tim EduTech Madrasah, Masya Allah kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya atas perkenan dari Allah, atas kemudahan dari Allah, sehingga saya bisa bergabung dengan teman-teman yang luar biasa ini, yang Masya Allah tidak bisa kami sampaikan secara lisan, secara bahasa itu tidak cukup. Dan Masya Allah saya benar-benar tercerahkan dengan empowering ya bahasanya ya. Saya sampai merinding begitu melihat perjuangan teman-teman di EduTech Madrasah, dan saya belajar banyak dari EduTech Madrasah. Kami ucapkan terima kasih para master yang sudah dengan sabar mendampingi, membersamai saya pribadi bersama teman-teman dari MTSN 2 Kota Malang. Dan terima kasih Bapak Ibu, kami sampaikan juga setinggi-tingginya atas perkenan dari Bapak Ibu semua yang masih menyempatkan diri untuk mendengarkan, mau mendengarkan curhatan saya pribadi. Sama-sama belajar, saya juga belajar, diberi kesempatan untuk sharing, untuk duduk bersama, mendiskusikan, membicarakan terkait Google Classroom ini. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, indahnya kebersamaan, dan indahnya ukhuwah, terutama kita bisa bergabung di EduTech Madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya hanya share tahadusun binikmah, jadi tidak bermaksud apa-apa. Dan alhamdulillah ketika kami bergabung di EduTech Madrasah, ketika ada Pak Wasid itu, Pak Wasid yang menggawangi teman-teman di Jawa Timur, akhirnya kami share, Pak, ayo ikut, ayo gabung di EduTech Madrasah, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh gitu. Saya bisa mengenal A, I, U, E, O juga dari EduTech Madrasah, Masya Allah, dan teman-teman di Kota Malang, alhamdulillah appreciate. Makanya kami sempat beberapa waktu yang lalu pengen mengadakan training itu, tapi mohon maaf kami belum bisa melaksanakan itu, dan karena apa, kami mengapresiasi semangatnya teman-teman itu, Masya Allah, di Kota Malang. Terima kasih untuk semuanya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, sehingga kami diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol bersama di yang luar biasa ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya izin share screen.
Saya Mariana dari MTSN 2 Kota Malang. Saya diamanahi di MTS 2 Kota Malang ini. Oh, nggih, belum muncul nggih. Saya di MTS 2 Kota Malang ini diamanahi sebagai guru akidah akhlak atau guru agama nggih Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dengan bergabung di EduTech berusaha untuk mewarnai bagaimana materi-materi agama yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman atau kepada anak didik gitu nggih. Walaupun saya kutip dari teman-teman di EduTech nggih, sepertinya mungkin sederhana bagi saya atau sederhana bagi orang lain, tetapi itu Masya Allah sangat luar biasa bagi saya. Saya izin share screen. Ada muncul ya Pak? Share screen sebentar. Saya paham, saya mahfum bahwa Google Classroom ini sudah sangat banyak, ya, sudah sangat familiar di tengah-tengah kita, apalagi di tengah pandemi ini. Maka saya sangat bersyukur ketika saya juga bingung, saya nggak bisa apa-apa, mau menyampaikan apa, hanya belajar sharing aja tahatusun binikmah atas pengetahuan informasi yang sudah saya peroleh dari EduTech Madrasah ini. Sederhana mungkin bagi Bapak Ibu, saya yakin karena Bapak Ibu sudah banyak mengikuti itu, bahkan sudah mempraktekkan itu, dan pasti sudah banyak jungkir balik duka-duka ketika menggunakan Google Classroom itu. Mungkin Bu Mariana, ada sesuatu nanti mungkin yang mungkin sekecil apapun itu ya, jadi nanti mungkin diambil mana yang belum kita ketahui atau belum kita lakukan gitu. Nggih Pak, nggih. Ya, lanjut Bu. Nggih Pak, terima kasih. Ini saya mohon maaf tadi lupa belum saya upload di Google Drive saya nggih. Jadi ini saya masih membuka share screen. Mohon maaf kalau ada terlambat. Sampun muncul nggih Pak? Oh, ini yang ini nggih. Bukan PowerPoint-nya, sebentar. Jadi Google Classroom sebagaimana kita ketahui bersama adalah platform yang disediakan oleh Google yang kita sudah yakini bahwa dengan Google Classroom itu fasilitasnya lengkap, ya, mulai dari materi, kemudian mulai dari tugas sampai dengan penilaian, sehingga kita tidak perlu ribet dalam harus ini itu, harus mencari ini dan itu, menggabungkan. Nah, ketika itu kita menggunakan Google Classroom, maka cukup satu klik, cukup menggunakan satu platform, maka itu sudah lengkap semuanya, yang berikutnya mungkin ketika kita gabung di ini ya, di 60 menit bersama EduTech Madrasah, ada beberapa teman sih yang kesulitan bergabung ya. Bagaimana sih caranya bergabung di EduTech Madrasah di Google Classroom itu, Mas? Akhirnya bismillah menginisiasi ya, terinspirasi dari teman-teman itu sehingga ayo bismillah kita pakai ambil yang Google Classroom sebisa saya ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun nggih? Ini materi yang bisa kami sharing nggih. Mohon maklum, mohon diberi masukan kalau ada yang kurang tepat ya atau ada yang terlewatkan. Nah, ini saya bergabung di EduTech Madrasah sejak 2018 dan Masya Allah banyak hal yang sudah saya rasakan, Masya Allah, mulai dari para master dan lain sebagainya dengan kesabarannya itu. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya kenapa kita memilih Google Classroom sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sangat lengkap dengan satu klik, satu platform, tetapi kita sudah bisa mendapatkan banyak hal. Nah, yang berikutnya, ini salah satu alasannya juga, Google Classroom bisa kita akses di mana saja. Mungkin ada beberapa teman yang sempat menyampaikan, aduh Bu, aku nggak bawa laptop saat itu. Bisa Bu, kita pakai HP juga bisa. Gitu. Gimana caranya? Nah, sudah alhamdulillah, sudah tercerahkan, saling mewarnai. Nah,
dengan Classroom kita bisa akses dimanapun asal terkoneksi dengan internet. Yang berikutnya, nah kenapa kita sebagai guru atau mungkin yang lain yang mempunyai aktivitas yang lain, kita menggunakan Google Classroom karena dengan Google Classroom guru bisa memberikan tugas, juga bisa memberikan materi, dan semuanya tersimpan dengan rapi begitu. Tinggal tidak tercerai-berai. Terutama saya terkenal mungkin tidak begitu rapi dalam pengarsipan. Nah, ketika kita mengenal Classroom, cukup satu klik, wah sudah muncul semua ternyata. Nah, ini penilaian harian juga bisa kita upload di situ. Kita juga melalui Google Classroom, kita juga bisa upload link atau menggunakan video atau menggunakan Google Slide dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita sambil praktek ngaten nggih. Jadi bismillah kita praktek bersama-sama. Untuk yang belum mempunyai akun, nanti mungkin ini nggih. Jadi di titik 8, titik 9 yang biasa ada di sebelah kanan itu, kemudian kita scroll ke bawah, nanti di situ ada yang namanya Classroom, kita pilih, kemudian kita klik itu. Nah, ketika kita belum pernah membuat, maka kita bisa memilih tanda tambah yang berada di sebelah kanan. Tetapi ketika sudah, maka kita tinggal memilih kelas-kelas yang sudah pernah kita buat itu. Yang berikutnya, ketika kita memilih tanda plus, kita bisa memilih seperti ini di EduTech Madrasah, kita harus bergabung. Nah, ketika ada EduTech Madrasah Classroom-nya, kita bisa memilih klik gabung kelas, kemudian isi kode sebagaimana yang sudah diberikan. Ketika kita sebagai guru mau membuat kelas baru, maka kita bisa memilih di nomor 2, buat kelas baru gitu. Nah, yang selanjutnya, ketika kita membuat kelas baru, maka ini yang wajib kita isi. Di nama kelas wajib kita isi, kemudian bagian monggo boleh diisi, biasanya diisi dengan nama kelas gitu nih. Misalnya akidah akhlak saya, jadi akidah akhlak kelas 9 atau akidah akhlak kelas 7. Nah, kita munculkan di identitas ini, identitas kelas. Yang berikutnya, ini tadi sudah, kita bergeser ke ini. Nah, ketika ini kebetulan tadi Pak saya uji coba, ternyata tampilannya di saya masih dalam bahasa Inggris. Mungkin yang termasuk saya yang agak susah dalam bahasa Inggris, kita bisa memilih terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa tinggal klik kanan, kemudian scroll ke bawah, di situ ada tulisan terjemahkan ke Indonesia. Tapi memang terjemahannya saya belum menemukan terjemahan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, nggih. Bahkan ketika kita nanti memilih stream itu nanti bisa terjemahkan dalam sungai ya, aliran sungai. Nah, saya juga sempat bingung ini yang mana ini, nggih. Jadi nanti monggo nanti perlu kita sharing, nggih, bagaimana caranya ketika forum itu bisa muncul nama forumnya, gitu, tidak berganti dengan nama aliran sungai atau apa gitu, nggih. Nanti mohon Bapak Ibu mohon pencerahannya, nanti kita bisa share di forum 60 menit ini. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya untuk pengaturan itu nanti kita bisa klik di tanda semacam kayak gerigi, nggih. Itu nanti kita bisa klik di situ, itu banyak hal yang bisa kita atur. Ketika kita nanti memilih, nah ini tadi saya maksudkan, nggih. Ketika kita memilih forum, itu nanti di situ banyak pilihan. Siswa dapat memposting dan berkomentar, atau siswa hanya bisa berkomentar, atau hanya guru yang dapat membagikan posting. Nah, itu tinggal kita bisa pilih, kita setting. Ketika kita menginginkan anak-anak tidak ada komentar atau tidak memberikan yang lain, upload yang lain, maka kita bisa memilih hanya guru saja yang bisa memposting itu. Tetapi ketika kita menginginkan anak-anak bisa posting jawaban atau posting komentar atau ada tanya jawab diskusi di situ, maka di forum kita setting di paling atas. Siswa dapat memposting dan berkomentar. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita bisa memilih di ini nggih. Tadi di
bawahnya itu ada tugas kelas. Kita bisa setting, tampilkan lampiran dan detail, tampilan notifikasi, atau sembunyikan notifikasi. Nah, di sini kita bisa memilih kalau kita menginginkan anak-anak kita, siswa kita mau melampirkan, maka bisa kita klik yang paling atas. Yang berikutnya di Google Classroom itu ada pengaturan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ada pengaturan kode undangan. Ketika kita mengklik kode undangan itu diaktifkan, maka kadang anak didik kita itu ada yang belum semuanya bergabung di kelas. Ketika kita mengaktifkan diaktifkan, maka anak-anak itu bisa gabung di kelas kita kapanpun. Ketika kita memilih nonaktifkan, maka ketika anak-anak sempat keluar, terlempar dari kelas atau tanpa sengaja ngeklik keluar, maka anak-anak tidak bisa bergabung dengan sesuai yang dia inginkan ketika tanda nonaktif ini kita pilih. Gitu ya, Bapak Ibu, untuk jadi kita bisa mengelola di kode undangan ini. Yang berikutnya, ini penilaian ya Bapak Ibu, yang penting. Untuk yang penilaian nanti kita bisa mengatur, bisa kita atur penghitungan nilai keseluruhan. Jadi kita bisa memilih tanpa ada bobot berdasarkan kategori, nanti kita bisa menilai itu sama. Tapi ketika kita nanti memilih bobot nilai berdasarkan kategori, nanti kita bisa memberikan persentase. Persentasenya bisa kita pilih, misalnya kita memilihnya ada di situ. Nah, ini kami contohkan di sini, nggih. Jadi kami contohkan misalnya ini berlaku untuk kategori, nggih, berdasarkan kategori. Kita ada memberikan macam-macam tugas itu, ada tugas, ada PTS, ada PH, ada PAS. Nah, di situ kita bisa atur persentasenya. Mohon dipastikan yang persentasenya 100%. Ini tergantung dari Bapak Ibu mau memberikan persentase berapa. Nah, nanti di akhir ketika kita mendownload hasil penilaian, itu nanti akan muncul nilainya rata-rata berdasarkan persentase yang sudah kita tentukan. Tetapi misalnya kita tidak memberikan bobot persentase untuk tugas yang sudah kita berikan, maka kategori ini tidak perlu kita isi. Itu ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya kita mengenal forum, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Forum ini nanti kita bisa men-setting. Tadi ya, anak-anak bisa memberikan komentar atau tidak, cukup dari guru saja supaya tidak campur dengan komentar anak-anak, tidak tertumpuk dengan komentar anak-anak, atau misalnya kita mengizinkan anak-anak untuk bisa berdiskusi di situ, untuk bertanya jawab di situ, maka di forum ini kita setting tadi, anak-anak atau siswa bisa memberikan komentar. Yang berikutnya di tugas kelas. Nah, di tugas kelas itu pilihannya ada banyak. Kita bisa memberikan tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, dan kita bisa mengupload materi. Dan di topik. Untuk topik itu nanti kita bisa mengelompokkan sesuai dengan tema yang kita inginkan, supaya nanti kita mudah dalam mencarinya. Yang berikutnya kita beralih ke anggota. Untuk anggota kita bisa menambahkan anak-anak, boleh dari email, atau kita bisa menambahkan secara langsung. Kita share kode kelas itu sehingga siswa bisa bergabung secara mandiri. Nah, yang berikutnya ini ada dari setelah anggota kita masuk ke penilaian. Dalam, Pak. Mungkin sebelum lanjut ke berikutnya, di sini ada Pak Mata Arif mau angkat tangan, mungkin ada yang ditanyakan. Oh, nggih, Pak Rasid, nggih, terima kasih. Monggo. Ya, silakan. Untuk Pak Muhammad Arif. Enggak, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Ya. Maaf, kepencet dulu katanya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita masuk ke layanan penilaian, nggih. Jadi di Classroom ada yang paling kanan itu ada nilai. Nah, di sini ini kami contohkan di kami itu ada kegiatan pembiasaan yang pembiasaan anak-anak selama pembelajaran di rumah. Jadi ini sebagai apresiasi anak-anak
kami membuat kesepakatan bahwa ketika anak-anak on time, maka semua tugas itu nilainya 100. Tapi ketika ada keterlambatan, maka nilainya bisa berkurang, mulai dari 90, 80, atau 85, begitu. Ini tampilan dari Google Classroom, jadi semua tugas yang sudah kita berikan kepada anak-anak, semua nilai, semua macam tugas itu ada di sini, gitu, okay? Nah, untuk lebih jelasnya coba kami bukakan langsung di akun Classroom-nya, Bapak Ibu. Ya, saya stop dulu. Saya ganti ke akun Classroom-nya. Nah, ini di kami, ya ampun, ya. Nah, di kami itu ada di pembiasaan masing-masing anak itu kegiatannya seperti ini, Bapak Ibu Nyusewu, nggih. Kami yakin di Bapak Ibu juga banyak kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan ketika anak-anak di pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, ini kami kelompokkan sesuai dengan topiknya. Jadi topik nanti kita bisa memilih sholat duha dan sholat wajib. Kemudian nanti di judul kita bisa memilih macam-macam, guys. Cuman ini saya mengelompokkannya sesuai dengan tanggal, sesuai harinya. Jadi di kami setiap hari Senin itu anak-anak menyetorkan kegiatannya sholat duha atau sholat 5 waktunya. Jadi anak-anak nanti upload foto kegiatan ketika dia melaksanakan kegiatan itu. Kemudian di hari Kamis, anak-anak membaca Al-Quran, dia setor kegiatannya ketika dia membaca Al-Quran. Kemudian di hari Jumatnya ada olahraga mandiri atau berjemur. Nah, di hari Sabtu, kami di MTS 2 mengistilahkannya dengan do the best for all, atau berbuat kebaikan untuk siapapun. Nanti anak-anak bisa mengupload kegiatan dia ketika di hari Sabtu. Ketika dia membantu orang tuanya, atau menolong sesama, atau menyiram bunga, atau memberi makan binatang. Nah, itu semuanya diupload di sini. Okay. Nah, untuk nilai sebagaimana kami aturkan tadi sudah muncul semua Bapak Ibu di Classroom kita. Jadi dinilai sudah otomatis muncul. Ketika anak-anak lengkap menyerahkan tugas, maka di sini ada presentasinya 100%. Nah, ini ketika tidak ada, maka tidak ada. Ketika kita coba menilai, misalnya dia belum menyerahkan tugas, tetapi saya coba beri nilainya 100. Maka dia tidak akan mau. Jadi Classroom-nya jujur. Classroom-nya jujur. Misalnya ini, saya klik kembalikan. Nah, ini, tugas ini belum lengkap. Yakin ingin mengembalikan. Coba saya klik kembalikan. Maka dia akan menyampaikan, akan protes. Kan dia belum menyerahkan tugas. Kenapa kok diberi nilai gitu ya. Nah, ini. Jadi Classroom-nya mengingatkan kita bahwa ketika anak-anak tidak menyerahkan tugas, maka ya jangan dinilai begitu. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait Google Classroom. Untuk selanjutnya, monggo kita bisa sharing, ya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang, saya mohon ditambahkan. Ya, saya dengan senang hati menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami aturkan kepada Pak Aceh ataupun Pak Wasid selaku moderator, selaku host pada kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Mariana, di sini ada dari Bapak Muhammad Fauzi, izin bertanya Bu, sudah berapa lama menggunakan Google Classroom, terus kemudian bagaimana antusiasme siswanya? Nggih, terima kasih. Ini langsung Pak nggih, langsung ya Pak Wasid. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Saya menggunakan Google Classroom itu ketika pandemi ini Bapak Ibu. Nggih. Jadi saya setelah dari ini pandemi ya, dari Google, dari Edutech Madrasah juga pernah share waktu itu pematerinya Pak Fahrul nggih, Pak Fahrul Tajuddin. Wah, kayaknya enak ini. Soalnya selama pandemi itu kan kita, saya pribadi nggih, Pak nggih, trial and error ya. Ini pakai yang mana ya yang enak ya? Kan di Microsoft Teams juga ada nggih, juga ada sama dengan Classroom. Tetapi saat itu ketika saya mencoba ke anak-anak kesulitan ketika harus login. Wah, ini harus perlu menerangkan ini. Nah, ketika saya coba menggunakan Classroom, ternyata anak-anak lebih
lebih nyaman, lebih mudah ketika menggunakan Classroom gitu. Dan anak-anak ketika di kelas juga bisa jadi tutor sebaya. Jadi ketika ada temennya yang, kan kita sudah PTM terbatas gitu Pak. Jadi ketika ada temennya yang bertanya, ya gimana ya caranya gabung di Classroom ya? Gimana caranya upload? Nah, anak-anak kami alhamdulillah bisa jadi tutor sebaya. Ayo siapa yang mau share ilmunya kepada anak-anak? Teman-temannya ternyata ada yang maju menyampaikan, saya Bu, siap Bu. Nah, itu alhamdulillah, terima kasih. Atau mungkin kalau lebih enak lagi itu kalau mempunyai apa itu akun Google for Education sesuai dengan madrasahnya masing-masing ya. Ya, nggih, betul betul Pak Wasid, nggih, betul. Terima kasih. Ini salah satu kelebihannya ketika mempunyai akun yang berbasis edukasi, nggih. Iya Saya betul. dulu di awal-awal pandemi itu Pak Wasid, saya sempat menggunakan email saya pribadi, nggih. Ya. Ketika mau meeting kan nggak bisa, harus beralih ke Zoom atau ke yang lainnya gitu ya. Tapi ketika dapat madrasah ID, wah mantap, langsung pas bisa nge-meet Ya, pakai bisa di langsung rekam ya. Iya. Iya betul. Terima kasih, ini edutech luar biasa. Oke. Terus mungkin ada yang minta untuk share untuk presentasinya tadi dari Pak Asrul ini. Terus Master Yoga, Bu, bagaimana cara menggunakan penilaian dengan format rubrik? Mungkin bisa. Oh, baik, kita kita coba nggih Pak nggih. Ya, Kita ya. simulasi nggih. Ya, simulasi. Oke, kita simulasi. Sebentar, saya coba share screen. Ini tadi saya sempat mencoba membuat kelas trial gitu Pak untuk simulasi hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin nanti monggo saling melengkapi. Nanti kalau saya menemukan nggak bisa nemu jawabannya, banyak para master di sini nggih. Nah Bapak Ibu, ini tadi saya mencoba membuat kelas trial Eduma nggih. Jadi kita bisa membuat kelas baru. Kita meng-create di sini untuk tugasnya nggih. Jadi kita buat tugas yang apa itu tadi Pak Wasid? Yang question? Dalam? Yang ada rubriknya. Oh, yang ada rubriknya. Berarti yang ada rubriknya, baik yang kita pakai skor itu nggih. Nah. Coba saya klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Kita buat kelas di sini nggih, Bapak Ibu. Kita coba klik ini. Nah, kita beri deskripsi. Bentar. Misalnya belajar berhitung. Yeah. Nah, di sini kita kasih deskripsinya. Anak-anakku silahkan mengikuti misalnya materi pembelajaran hari ini. Menyaksikan video berikut ini gitu ya. Nah, maaf belum saya siapkan. Nah, kita bisa pakai ini. Kemudian kalau memang video kita bisa upload dari Google Drive ataupun langsung dari link yang ada nih. Nah, di sini Bapak Ibu di sebelah kanan itu kita bisa men-setting no due date ketika kita tidak menyiapkan ada batasan waktunya. Tapi ketika kita setting waktunya, kita setting di sini. Kemudian topik misalnya tadi misalnya matematika, topik itu rumah besarnya nih Bapak Ibu. Topik itu rumah besarnya. Nah, di sini kita rubrik bisa menambahkan rubriknya. Kita klik rubrik, kita create rubrik. Ketika soal yang kita berikan itu kata kuncinya ya. Jadi ini kita beri judul dulu. Tadi berhitung. Kemudian deskripsinya monggo bisa diisi, bisa boten. Terserah, atau misalnya kesepakatan skor poinnya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan ini, maka skornya ini gitu ya. Nah, di poin ini kita bisa munculkan. Bisa kita munculkan poinnya. Kita beri berapa? Ketika anak-anak mau menjawab, maka dia nilainya skornya berapa.
atau ketika dia store tepat waktu berapa, nah kita munculkan di rubrik penilaian ini. Ngaten. Nggih, begitu nggih, Pak Wasid. Seperti ya, itu. Nggih. Ya, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat penugasan di Google Classroom, ya Bapak Ibu bisa memberikan rubrik penilaian, yaitu mungkin kedisiplinan dalam pengumpulan atau mungkin apa itu ketepatan waktu, ya ketepatan waktu, atau mungkin pengumpulannya itu semama menggunakan foto, itu berapa foto, kalau 3 foto berapa poinnya, kalau 2 foto berapa poinnya, seperti itu ya Bu ya. Bisa, nanti bisa kita atur di situ. Mungkin di sini ada lagi Bu, untuk dari Bu Nur Afifah. Ya, izin bertanya Bu, ketika guru mengupload tugas ya di Google Classroom, itu apakah langsung connect ke email orang tua? Oh, begitu. Kira-kira bisa langsung connect ke email orang tua atau belum? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Saya selama mencoba ini belum pernah ngecek ke anak-anak Cuman kita nanti bisa menambahkan di anggota. Ketika tadi sebentar saya tutup. Ketika di anggota di keanggotaan itu kan kita bisa menambahkan. Kita nanti bisa menambahkan ini kan saya belum menambahkan ini rakyat itu anggota Di anggota ini kita nanti bisa menambahkan email orang tua. Mohon maaf saya belum cross check ke anak-anak ketika apakah tugas yang saya berikan itu sudah masuk ke email orang tua, tetapi yang pasti kita bisa menambahkan ini keanggotaan. Misalnya kita pengen menambah email orang tua, maka kita bisa menginvite anggota ini dengan memasukkan email orang tua, atau biasanya kan kita ketika daring ada WA group Nah, ketika di WA group itu kita bisa menghimbau orang tua, bisa mohon orang tua untuk memantau anak-anaknya dengan klik bergabung di Classroom ini. Nah, tapi ini nanti memang kita nanti terkendala dalam memantau kesulitan Kita nanti kesulitan dalam memantau perkembangannya anak-anak, tetapi tidak masalah. Kita nanti bisa ngecek ketika anak sudah mengumpulkan tugas atau belum. Itu tadi seperti di sini Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah mengumpulkan semua dari tugas yang sudah kita berikan, maka akan muncul di tabel nilai itu. Misalnya ada Ferin itu dari tugas yang sudah Ibu berikan ternyata masih kurang. Nah, ini nanti juga kita bisa laporkan ke orang tua. Atau mungkin langsung kita informasikan ke orang tua lewat WA group gitu ya Bu ya, untuk Classroom-nya, kan itu lebih efisien. Iya, betul itu Pak, betul. Seperti itu. Jadi karena memang ketika kita menggunakan anggota, karena ketika kita di awal untuk memastikan apakah siswa kita sudah bergabung semua atau belum, kan kita hafal dengan kelas yang kita ampung Oh, misalnya kelas ini 8A itu jumlahnya 30. Nah, kita cek sudah lengkap semua. Nah, ketika itu sudah lengkap semua, kita mungkin bisa pengen ngecek mau nambah. Kalau mau nambah sih kesulitan juga ya nanti. Wah, ini orang tuanya nggak pernah mengerjakan gitu nanti. Jadi cukup melalui WA group itu, untuk memantau, orang tuanya bisa memantau terkait tugasnya anak-anak. Demikian Pak. Oke, ini Master Yoga ada mengangkat tangan, ada yang mau disampaikan? Baik, itu tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu siapa tadi, Bu Nur Afifah ya. Ini sebenarnya bisa kalau menggunakan Google Workspace for Education itu ketika siswa mendapatkan nilai dari guru itu secara otomatis juga bisa akan mendapatkan nilai. Jadi ada 2 email ke siswa dan email ke orang tua. Ini mungkin bisa saya share ya kalau diperbolehkan Pak Evi. Saya share. Jadi ini kita kan dalam bentuk berbagi.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat jika menggunakan Google Workspace for Education itu ada namanya di sini ada undang wali. Kalau Google Workspace for Education. Jadi ketika siswa itu bukan Google for Education atau Gmail biasa, ini seperti ini. Dia tidak memiliki wali ya. Nah, sini misalkan seperti ini, Pak Aceh Syarifuddin walinya saya. Karena sudah saya berikan. Jadi ketika Pak Aceh dinilai oleh gurunya, oleh di sini gurunya siapa ya? Di sini gurunya Pak Yudi, misalkan sama Pak Aep, itu otomatis nanti saya juga akan mendapatkan poin atau nilai. Atau ketika guru membuat sebuah penugasan, orang tua pun akan mendapatkan informasi tersebut ke emailnya. Sehingga orang tua akan up to date informasi tugas yang telah diberikan oleh guru. Ya, seperti ini. Jadi kalau ketika ingin juga orang tua tahu ada informasi dan lain sebagainya, usahakan menggunakan Google Workspace for Education. Untuk madrasah itu sudah memiliki ya madrasah.kemenak.id. Kalau untuk yang sekolah umum Diknas itu sudah ada belajar.id. Ya. Kalau untuk komunitas edutech madrasah kita sudah memiliki juga madrasah.id. Dan juga untuk mendapatkan Workspace for Education dengan cepat tidak bisa menghubungi Pak Epi, nanti bisa bergabung dengan kita ya. Khusus madrasah, bukan khusus madrasah. Oke, seperti itu Pak Evi ya. Di sini sudah saya tambahkan informasi, sudah ada undang wali ternyata ya. Kalau ya, oke, terima kasih. Sedikit Master. Terima kasih Mas. Untuk akun Google for Education-nya itu untuk siswanya atau siswanya yang for Education-nya, terus untuk walinya email biasa bisa enggak? Oh iya. Diundang. Oke, begini Pak Evi, saya share lagi ulang ya. Ya. Share ulang lagi. Saya jelaskan dulu. Sudah tampil ya? Sudah. Oke, jadi kalau gurunya menggunakan Google Workspace for Education dan siswanya juga menggunakan Google Workspace for Education sama-sama satu domain, dia akan ada undangan wali. Tetapi kalau ketika biasa bisa ya? Undangan wali tinggal dipilih saja. Di sini cari siapa yang mau jadi walinya dia. Misalkan masukkan aja emailnya. Nah, di sini banyak kan? Ya, bisa pakai gmail.com bisa. Biasa. Oke. Emailnya biasa bisa. Nah, kalau ketika ketika siswanya menggunakan gmail.com tentu nggak bisa. Jadi otomatis nanti siswanya juga diberikan akun Google Workspace for Education juga. Ya, mumpung gratis, langsung aja silakan daftar Google Workspace for Education. Saya ya. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Master pencerahannya. Alhamdulillah. Ilmu baru ini Pak Evi. Baru. Ya mungkin nanti untuk Bu Mariana bisa mengusulkan ke madrasahnya biar mempunyai akun Google for Education. Iya, siap. Betul. Menggunakan fasilitas yang sudah dipaparkan sama Master Yoga. Ya. Ayo Pak Muhammad Fauzi, ya silakan untuk Google for Education-nya dilanjut. Nah, itu master saya itu Pak, madrasah itu Pak, yang support ayo itu. Masternya yang di Malang itu. Iya betul ini. Alhamdulillah. Ya mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau menyampaikan atau bertanya secara langsung, silakan angkat tangan. Atau menambahkan mawon Pak Evi, menambahkan mana yang belum saya gitu. Mau menambahkan pengalamannya menggunakan forum di forum ini, saya persilahkan. Ya, meskipun sedikit, mungkin untuk teman-teman yang lain menjadi sesuatu yang sangat berharga seperti yang disampaikan Master Yoga tadi. Ternyata dengan menggunakan Google for Education kita bisa mengundang wali, betul. Ya mungkin sebelumnya belum pernah kita kita ketahui karena kita sering menggunakannya Google biasa ya. Iya. Mariana belum pakai G Suite ya? G Suite-nya yang madrasah ID Pak. Oh yang madrasah ID. Ya, untuk yang madrasahnya belum. Atau mungkin untuk yang dari Kemenangnya sudah bisa diakses Bu Mariana akunnya. Ini kemarin ada kendala Bapak. Jadi ketika kami kan ternyata belum semua siswa kami punya akun yang madrasah kemenak.id itu nggih. Jadi belum. Jadi sama. Nggih. Coba. Ini ada pertanyaan ini lagi. Ya. Ada.
Tuh di kolom chat. Dari Pak siapa tuh? Dari Bu Noni ya? Dari Bu Noni. Bu Noni atau Pak? Yang dari Pak Muhammad Arif udah belum? Pak Muhammad Arif. Oh ya. Apakah ya itu? Apakah bisa mensinkronkan secara otomatis untuk penskoran nilai dari soal-soal dikerjakan anak melalui Google Form agar bisa langsung masuk di dalam Google Classroom? Bagaimana tuh Bu Mariana? Gimana Pak Aceh? Yang saya ketika siswa menyelesaikan tugas Google Form misalkan memberikan tugas kepada siswanya untuk penilaian harian misalkan ya. Kan berupa pilihan ganda ya, PG ya. Iya, pilihan ganda. Nilainya masuk ke Google Classroom itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Muhammad Arif tuh. Iya, baik. Baik, mohon izin ya Pak, coba kita simulasi ya, kita simulasi lagi. Ya, Bu, bisa silakan. Bapak? Oke, ya, kita simulasi. Di sini. Ketika kita membuat tugas, di setting ini ya Bapak Ibu, kita setting di sini. Kita setting. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada perhitungan nilai. Tadi seperti saya sampaikan, ketika kita pengen tidak ada nilai keseluruhan, ya tidak ada nilai. Tapi ketika kita timbang berdasarkan kategori, maka di sini kita bisa bermain persentasenya. Saya klik di sini, kita tampilkan nilai. Kemudian di sini tambahkan kategori kelas. Misalnya kategori kelas dari nilai ini soal esai ya, penilaian ganda misalnya. Penilaian ganda kita klik di sini, dari ganda itu kita ambil berapa persen, misalnya 40. Nah, kita ambil di sini 40. Yang 60 apa? Berarti kita ambil yang esai atau sebaliknya. Nah, iya. 60, maka otomatis tugas yang sudah kita berikan itu nanti diaturnya seperti ini persentasenya. Kalau yang muncul nilai otomatis itu di kategori atau di yang tadi itu? Di rubrik. Oh, di rubrik ya tadi ya. Di rubrik juga bisa. Kalau ini, ya, betul. Kalau ini kita setting secara keseluruhan. Jadi semua tugas yang kita munculkan kita setting di sini. Tetapi ketika kita memunculkan per tugas, ya, per tugas, maka kita settingnya di rubrik tadi itu. Jadi kita tambah tugas kelas di sini. Ini misalnya, tugas kuis. Ada tadi di rubriknya kita main di sini. Nah, kalau ini nanti muncul otomatis begitu ya? Iya. Iya betul. Di rubrik ini kita tambahkan. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Ini sudah free, gratis, kemudian fiturnya juga tidak kalah penting dengan aplikasi yang lain ya. Apalagi kalau diintegrasikan dengan Google Suite for Education itu semakin mantap itu. Betul. Itu dari Pak itu ya. Dari Pak Muhammad Arif ya. Dari Pak Muhammad Arif. Jadi bisa Pak ya, Pak? Bisa jadi langsung masuk ke Google Classroom dengan men-setting di kategorinya ya. Kategori. Ya, jadi nanti penskorannya akan diotomatiskan ataupun muncul berapa persen dari penilaian PAS atau penilaian PAT itu tersendiri ya. Iya. Bisa dilanjut Pak Epi silakan. Dari Bu Noni itu belum? Dari Bu Noni. Ya, Bu Noni. Ini dari Bu Noni. Assalamualaikum. Izin pertanyaan. Apakah untuk penilaian misalnya PAT itu bisa dilihat untuk analisis soalnya? Oh, hasil ABS-nya Bapak Ibu Iya. Untuk ABS dari PAP itu ketika kami download hasil nilainya itu muncul nilainya. Saya belum kalau kalau dari informasi katanya ada yang bisa, tapi saya belum menemukan itu Bapak Ibu. Jadi saya belum menemukan ABS-nya ketika menganalisis itu apakah bisa langsung otomatis muncul atau tidak. Nah, mungkin dari para master yang di sini atau Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba bisa menemukan ABS itu, menganalisis hasil nilai atau tugas-tugas sudah diberikan. Ya.
Mungkin Master Yoga? Oke, gimana Master? Oke, baik. Kalau untuk Analisis butir soal. Analisis butir soal itu difokuskannya pada Google Form ya, bukan di di Google Classroom-nya. Ya, kalau Google Form itu nanti ada mana salah jawabannya, mana yang benar jawabannya, itu bisa dianalisis. Tetapi kita harus memiliki dulu Google Sheet-nya yang khusus untuk KBS. Nanti kita pindahkan ke dalam Google Sheet itu, nanti otomatis akan terbentuk yang namanya analisis butir soalnya. Jadi 2 kali kerja sebenarnya. Di Google Classroom belum ada nilai analisis butir soalnya, belum ada. Ya, karena untuk pilihan gandanya itu di Google Classroom masih menggunakan yang namanya Google Form. Ya, Google Form. Kalau Google Form itu ada 2 bentuk ya. Yang pertama itu yang berbentuk angket, yang kedua berbentuk kuis. Nah, yang untuk analisis butir soal itu masuknya dalam kuis. Nah, di dalam kuis ketika sudah ada jawabannya, mana yang benar, mana yang salah, itu bisa dipindahkan ke dalam aplikasi ABS. Seperti itu, Bu Mariana. Belum ada di Google Classroom-nya. Iya. Saya belum pernah menemukan itu. Ya, memang belum ada, tapi nggak bisa ditemukan. Seperti itu. Ya, tapi nanti kita punya aplikasi spreadsheet-nya ya, mungkin yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu nantinya. Tinggal pindahkan saja, otomatis nanti sudah ada analisis butir soalnya. Mana yang harus diperbaiki soalnya ya, mana yang harus dipertahankan soalnya, mana yang harus dibuang soalnya, itu ada. Seperti itu. Jadi sebenarnya selama ini kan guru juga memang tidak menggunakan itu ya, tapi baiknya sebagai guru yang profesional kita harus menelaah lagi soal-soal yang telah kita buat. Nah, ini pentingnya ABS. Nanti kita berikan ABS-nya, nanti Bapak Ibu bisa lihat soal yang dibuang mana, soal yang diterima mana, soal yang akan dipertahankan yang mana. Oke, terima kasih Bu Mariana, Pak Edi, dan Master. Ini mungkin ada yang bertanya dari Putri Haryati kalau tidak salah ini ya. Untuk daftar boleh pribadi, guru, atau harus per lembaga? Ini mungkin daftar apa ya? Kelihatannya apa? Akun Google for Education. Monggo itu. Boleh saya jawab aja ya. Angkat tangan langsung suaranya dikeluarkan. Boleh saya jawab? Ya. Boleh saya jawab? Oke, untuk pendaftaran Google Workspace for Education tentunya itu adalah per lembaga, tidak boleh pribadi. Ya, kalau untuk pribadi silakan Bapak Ibu bisa masuk ke dalam akun hebatmadrasah.id. Iya. Di sana sudah ada akunnya, Bapak Ibu tinggal ambil aja akun yang telah Bapak Ibu miliki. Ya, kalau untuk itu juga bisa langsung ke madrasah kita, ke madrasah.id, komunitas kita juga kita berikan akun. Tapi tidak seujuk-ujuknya datang, Pak saya minta dong akun madrasah.id-nya, tidak seperti itu. Iya, betul. Tapi ada persyaratan, yaitu mengikuti kegiatan, dan benar bahwa Bapak Ibu adalah guru di madrasah atau di sekolah umum. Ada tanda buktinya, ya, dan lalu Bapak Ibu mengikuti kegiatan dan boleh digunakan di email tersebut. Seperti itu jawaban saya Pak Epi. Terima kasih. Iya, terima kasih Master atas penjelasannya. Ya, nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti Meet di sini nanti jangan lupa untuk masuk di Google Classroom kegiatan 60 menit bersama Eduma dan untuk mengerjakan tugas yang diberikan sama pemateri ya, karena untuk sertifikat 30 jam pelajaran itu harus melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Kalau dinyatakan lulus berarti mendapatkan, kalau tidak mohon maaf, mungkin untuk sertifikatnya dipending dulu. Ya, jadi ini dari sesuai yang ditanyakan dengan oleh Pak, ini Bapak atau Ibu? Saya mohon maaf, dari MTSN NW Talun. Ya. Jadi untuk daftar hadir mungkin seperti itu ya. Jadi kita langsung akan berikan sertifikat dan kehadirannya itu ya Bapak Ibu mengikuti ataupun tindak lanjut dari 60 menit bersama Eduma ini. Nah, nanti di kelas akan ditemani oleh Bu Marian itu sendiri. Oke. Ya, silakan yang lain mungkin yang mau bertanya atau yang mau berbagi pengalaman dari Google Classroom ini. Dan mungkin saya juga berbagi pengalaman ini dari mulai saya daftar ataupun bergabung dengan Eduma ini.
saya mulai buat akun Google Suite for Education itu dari tahun 2019 kalau nggak salah ya, Master ya. Itu kalau saya sedang sakit itu, sedang bed rest itu di Buah 2, itu saya langsung sedang bed rest, punya saraf kejepit ini saya. Ya. Itu saya iseng itu. Master, saya ingin Google Suite for Education. Ya daftar aja kata Master. Ya gimana caranya? Ya, terus saya daftar, kemudian alhamdulillah kakak saya punya laptop. Nah kemudian saya daftar Google Suite for Education. Itu tidak lama, hanya 2 minggu itu dulu itu masih gampang Master ya. Iya. Iya masih gampang. Itu dengan persyaratan-persyaratan lembaganya terakreditasi, kemudian hal-hal yang lainnya juga itu kemudian setelah itu pembelajaran di kami pun menggunakan, yang pertama yang dilakukan adalah menggunakan Google Classroom itu sendiri. Nah, fitur-fitur yang dulu itu tidak secanggih sekarang, itu banyak perubahan-perubahan di Google Suite for Education itu ya. Alhamdulillah itu. Jadi berkah, kemudian apalagi ya tidak sebagaimana diungkapkan oleh Bu Mariana ya, gabung dengan Eduma itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Wawasan kita nambah, kemudian kita banyak relasi, banyak teman. Betul. Ya begitu. Ya. Pak Aceh, bisa saya tambahkan satu lagi nih buat berita terbaik nih. Ya. Bahwa nanti Google Classroom bisa digunakan secara offline. Tuh, alhamdulillah kan? Iya. Offline jadi, iya, offline. Jadi sinkronisasi Pak Aceh sistemnya. Jadi ketika siswa mengerjakan upload tugas bisa secara offline di Google Classroom tersebut. Tapi nanti kekirim ke gurunya itu juga tetap menggunakan yang namanya. Iya. Mungkin nanti siswa ke sekolah secara otomatis sinkron. Iya. Tapi kita bisa bekerja secara offline, kan lebih enak ya. Enak ya. Bisa dimatikan dulu itunya internetnya, jangan dulu bisa, ya. Iya betul. Ya. Lalu setelah sudah selesai kita upload secara offline. Ketika kita laptopnya ketemu dengan akses internet, baru dia sinkron secara otomatis seperti itu. Itu sedang diinin sama Google. Iya. Seperti kita bekerja di Drive Firestream itu ya. Jadi kita offline dulu, nanti ketika upload ke Drive-nya online begitu ya. Betul Pak. Nah, seperti itu. Itu jadi banyak sekali keunggulan-keunggulan ataupun kelebihan-kelebihan dari Google itu sendiri ya. Ya, silakan Bu Mariana atau yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Ya, dari ini, Pak Muhammad Fauzi ini menyambung ya. Oh iya. Bisa dikerjakan secara offline. Pakai apa Pak ya? Tadi ya Google Classroom, tapi kan ini kelihatannya lagi kurang fokus ya. Iya. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi pakai aplikasi Google Classroom ya Pak Muhammad Fauzi. Tetap pakai aplikasi Google Classroom. Jadi anak itu bisa mengerjakan dengan tanpa internet ya, tanpa internet. Tapi tetap kata Master tadi, ketika tersampaikannya ke guru yang bersangkutan itu tetap harus ada internet. Jadi tidak usah manteng ada internetnya, begitu maksudnya. Ya. Terima kasih ya. Ya, terus mungkin Master bisa memberikan jawaban pasti atau mungkin gambaran untuk versi offline-nya kapan kita itu kelihatannya dirilis. Ini dari Pak Andi. Oke, sebenarnya sudah ada uji coba ya. Seperti begini Pak Evi. Iya. Kalau orang lain kan belum memiliki Google Classroom, Google Meet ya, yang kita pakai ini Google Meet. Ya. Mungkin Bapak Ibu belum paham ya, belum tahu bahwa Google Meet itu bisa menggunakan co-host ya. Co-host. Nah, kita di sini coba Bapak Ibu lihat sendiri di keanggotaan di anggota tersebut bahwa penyelenggaranya itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Yang pertama saya, lalu ada Pak Aceh ya, lalu ada Pak Epi, ada webinar itu ya. Itu penyelenggara rapat. Nah, kalau di akun lain, Google Meet yang lain itu belum. Nah, kita Edutech Madrasah itu terkadang itu diberikan terlebih dahulu Pak Yuli untuk dicoba, dicicipin ya, dulu gitu. Dicicipin dulu. Baru ke yang lain gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi tester ya Master ya. Iya, tester dulu ya. Tester. Jadi ada, nih
Saya juga kaget kemarin, kok dia bisa ya ternyata ada co-hostnya. Itu baru kemarin loh informasinya dari Google bahwa nanti akan ada fitur co-host di Google Meet. Nah, ya, kita betul. sudah ada, tiba-tiba kita pakai. Nah, fungsi Google co-host kan sama kayak di Zoom ya. Ya, Jadi betul. ketika misalkan Pak Aceh misalkan ke kamar mandi misalkan ya, itu ada Pak Epi yang menjaga misalkan. Ya. Atau kalau saya gantian secara gantian memiliki tugas untuk menjaga dalam keadaan webinar seperti ini, seperti Ya, itu. betul. Nah, yang lain belum ada, saya yakin. Adakah yang lain belum ada gitu? Tapi di kita sudah ada nih ya. Ya. Awal-awalnya. Jadi seperti itu. Nanti kemungkinan ini baru informasi bulan ini, Pak Epi. Kemungkinan bulan depan itu bulan Oktober atau November, atau kemarin sih diperkirakan tuh maksimal di awal Januari 2022. Ya, Januari 2022. Ya, bersabar aja ya. Bersabar. Oke. Seperti itu, Pak Epi. Keren, mantap. Mungkin waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih. Dari Pak Abdul Mufid ini, Pak. Oh ya. Satu lagi, Pak. Mohon maaf Bu Mariana, mau bertanya, saya mengajar di tingkat MI dan selama ini saya menggunakan Google Classroom dengan melibatkan orang tua wali. Apakah tidak ada masalah, Bu? Nah, sementara yang Ibu lakukan mungkin belum menambahkan wali di siswanya, Bu Mariana, belum ya? Belum. Jadi apa yang? Iya Pak Aceh, belum. Oh ya. Nah, jadi untuk Pak Abdul Mufid ini bertanya ke Ibu Mariana, mungkin dia sangka Ibu Mariana sudah memakai Google Suite for Education yang ada undang walinya begitu ya, karena itu hanya ada yang hanya ada di Google Suite for Education gitu. Begitu Pak Abdul Mufid. Ya. Ini Pak Abdul Mufid dari Min 7 ya Pak Abdul Mufid. Ya betul. Nanti untuk bisa mengundang wali ya, kita menggunakan yang akun Google for Education ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Google for Education dan khusus mungkin untuk siswanya juga sudah bisa menggunakan ya, itu mungkin bisa mengundang wali ya. Kalau mungkin belum mempunyai akun Google for Education untuk lembaganya ya, nanti mungkin bisa tanya kepada saya. Mungkin hanya pemberitahuan saja Master ya, bukan orang tua membuka Google Classroom. Ya, biasanya itu cuma pemberitahuan saja. Iya, bahwa anak tersebut sudah mengerjakan tugasnya begitu. Ya. Jadi bukan orang tua membuka classroom-nya. Mungkin kalau orang tua membuka classroom-nya udah sama orang tua kebanyakan. Ya, mungkin seperti itu ya. Cuma sebagai pengontrol saja. Pengontrol. Tapi saya jujur ya, Pak Aceh, Pak Epi, Bu Marina. Kalau yang untuk kelas 1, 2 mungkin, 1, 2, 3 ya. Iya, pasti. Mungkin bapak ibunya yang ngerjain. Jadi harus lebih paham ya. Betul. Guru juga harus lebih melihat, oh ini benar. Tapi bagaimana lagi ya, ini namanya juga sebenarnya kayak saya kemarin masuk ikut dalam diskusi dalam madrasah digital ya. Madrasah digital itu cocoknya di level mana gitu kan. Kalau tanggapan saya kemarin itu levelnya itu ada kalau level min itu bisa di level yang terakhir 56 ya, 56. Jangan 1 2 3 4 diambil ya. Kalau untuk madrasah digital, karena kalau hal itu tersebut terjadi kemungkinan yang mengerjakan orang tua kan, ya bukan siswanya gitu. Tapi kalau untuk yang 56 mungkin sudah lebih dewasa, ya 56. Nah 56 atau juga di-cut dulu aja, lebih baik MTS dan MA yang bisa digunakan pembelajaran berbasis blended atau hybrid learning seperti itu. Oke, baik. Tapi Pak Aceh, Bu Marina. Iya, terima kasih Mas. Mungkin ada tindakan dari Bu Suci ini. Ya. Aliyah juga di saya masih ada kesulitan. Ya, mungkin karena itu belum terbiasa kali. Belum terbiasa mungkin. Ya, betul. Jadi dengan Google Classroom ini ya setidaknya kita meminimalisir kemanualan. Artinya
banyak yang masih memang sih menggunakan WA itu tidak masalah, itu bisa disebut juga blended learning gitu kan, dengan WhatsApp auto yang kemarin sudah ada materinya tersendiri ya. Baik, untuk ini sudah jam 17:05 ya, tidak terasa ya, Master ya, Bu Mariana ya. Terlalu ya, mungkin iya. Saya kembalikan, atau ada kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir. closing statement dari Bu Mariana. Closing statement dari Bu Mariana. Ya, silakan Bu Mariana. Terima kasih Pak Aceh, Pak Wasid, Pak Catur Yoga yang namanya sama kakak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah dengan EduTech Madrasah, ayo kita empowering ya, bertumbuh dan berkembang, kalau bahasa keren sekarang itu bertumbuh dan berkembang bersama EduTech Madrasah. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Epi untuk ditutup, silakan. Terima kasih kepada Bu Mariana Yogawati atas waktunya dan materinya yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pencerahan kepada sahabat Eduma semua. Semoga nanti setelah pelatihan atau mungkin 60 menit bersama Eduma ini, Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan Google Classroom untuk meningkatkan pembelajaran di masa pandemi ini, atau mungkin agar siswa-siswinya nanti juga terbiasa menggunakan Google Classroom. Ya, kalau gurunya belum mau menggunakan Google Classroom, bagaimana mungkin siswanya juga akan bisa menggunakan Google Classroom. Ya, mungkin itu dari saya dalam mengikuti atau menjadi moderator dalam 60 menit bersama Eduma pada sore hari ini. Ada kekurangannya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.